Seperti yang udah lu katakan, menarik sekali lagi dari Bonkers. Menurut gua 2 controller masih bisa digunakan sih, karena ya balik lagi, Astra sekarang menurut gua udah nggak bisa jadi single controller di map Yes. Fracture. Sebelum di nerf pun juga tetap nggak bisa sih Astra jadi single controller di Fracture, apalagi ketika bermain sebagai attacker. Jadi tentunya Viper bisa jadi salah satu pilihan vital kalau misalkan lu mau main 2 controller, sementara itu dari Persija. Kemarin mereka sedikit bisa mengimbangi lah dengan Paper X dengan skor 13-10. Tapi balik lagi, apakah dari Persija mereka bisa bermain secara konsisten? Karena itu permasalahannya. Kalau misalkan mereka bisa main di Fracture kemarin atau mungkin di sebelum-sebelumnya itu flinchnya lagi panas banget. Tapi masalahnya kalau nggak konsisten, itu bisa aja dimanfaatin sama pemain-pemain dari Bonkers. Sementara itu Bonkers mereka juga udah bisa main lebih tenang. Mereka udah dapat map pertama. Mereka udah 1 langkah menuju ke babak playoff. Knockout. Sementara itu dari Persija, tentunya mereka harus membuktikan di map yang kedua bahwa mereka bisa membawa best of 3 series ini ke map yang ketiga. Dan sekarang Bonkers mereka akan bermain sebagai attackers terlebih dahulu, sementara itu Persija mereka akan bermain sebagai defenders. Asteris sudah menjaga dari arah kantin. Smoke sudah siap dia buka sekarang. Toxic screen terbentang. Dan Minimize yang akan jadi garda terdepan Nos akan membuka sebuah boom bot di sana scroll yang akan mampu mendapatkan Asteris dari arah kantin. Ior masih menjaga dari arah tower, bakal di double pick, hanya mampu mendapatkan 1 pemain. Spike akan di-plant, Pain Shells akan dibuka untuk nge-chip off HP yang dimiliki oleh Minimize. Dia masih bisa bertahan dari arah dalam side. Retake harus diinisiasikan secara cepat oleh Persija. 3 melawan 4. Oh, flinch. Quick kill ke arah Minimize dengan Sheriffnya masuk begitu saja. Langsung ditunggu tapi ada Tix yang melakukan refrag. Di situ triple kill untuk Tix dengan ghostnya sangat menyala kali ini Penchel untuk melakukan delay push. Tapi Flinch mengambil posisi yang cukup tidak enak karena memang dipantakin oleh 3 pemain di situ. Ada Cam yang dibuka juga tapi Ardiu nggak nge-expect bahwa Flinch akan ke swing. 26 HP. Tentunya ini akan sangat sulit bagi Flinch. Bener saja Nos langsung nge-swing dari arah Heaven atau Tower lebih tepatnya dan langsung mendapatkan pistol round yang pertama bagi Bonkers. Pistol round yang sangat-sangat penting karena memang ini akan menjadi moral positif bagi Bonkers untuk tetap melakukan push, tetap melakukan usaha untuk mendapatkan angka demi angka agar menjauh dari Persija. Tapi tentunya Persija Esports akan memiliki jawaban akan hal ini. Mereka akan tetap berusaha untuk mengejar karena masih panjang game kali ini. Masih round yang pertama. Dan tentunya Bonkers akan melakukan buy dengan 4 buah Spectre dan 1 buah Ghost. Sementara itu Ior bermain bandel, bermain bahaya di balik 1 buah Nebula. Langsung mendengarkan tembakan-tembakan peringatan dari pemain-pemain Bonkers sehingga dia terpaksa mundur untuk bermain lebih safety atau bermain lebih aman lagi di situ. Ada aftershock untuk melakukan arah arcade karena ada keraguan bahwa akan ada pemain yang bermain di cheeky angle tersebut tentunya dengan 1 buah shorty atau shotgun mungkin. Scroll Snakebite line up untuk nge-clear angle-angle yang penting, tapi ada 3 pemain dari Persija yang berusaha untuk menghold, bahkan Minimize sudah dapat 1 kill ke arah Ior. Kontrol dari tower sudah hilang dari genggaman Persija, tapi Flinch masih bisa menjawab dengan Sheriffnya, tapi langsung di-refrag oleh Skral begitu cepat. Begitu juga dengan Ardi dan juga Nos. Pertukaran kill yang cukup cepat dan langsung dibersihkan pemain-pemain dari Persija oleh Bonkers. Meski tadi memang mereka bermain eco untuk Persija. Ya, 2-0 ronde yang relatif bersih bagi Bonkers. Yep. Kedisiplinan mereka itu berhasil membawa mereka 1 angka lagi. 2-0 skor, sementara Persija tidak banyak yang mereka investasikan sebenarnya di ronde tadi. Karena mereka hanya menggunakan pistol saja. Inilah baru ronde sesungguhnya bagi Persija. Karena tentunya ini adalah buy round. Otomatis senjata yang mereka gunakan akan lebih unggul dibandingkan dengan Bonkers. Lagi-lagi Bonkers akan menuju ke arah B main. Nos sekali lagi akan menjadi garda terdepan. Masih ada trapwire di sana. Berhasil nge-pick off 1 pemain Rosofy yang akan mampu untuk menumbangkan Nos. Ada steam beacon. Oh no. Ternyata enggak sigap sama sekali. Erdu masih berhasil untuk mendapatkan Rosofy. Untungnya ada refrag demi refrag yang terus terjadi. Dan refrag diunggulkan dari sisi Persija. 2 melawan 4 sekarang. Spike memang masih dibawa oleh Bonkers. Masalahnya tidak ada space yang bisa mereka dapatkan di sini.
bermain secara satu unit sekarang. Scroll dan juga Tix akan berusaha untuk mengambil sesuatu dari arah A main. Dimulai dari Holster terlebih dahulu. Ya, persenjataan dari Tix dan Scroll tentunya nggak terbaik jika disandingkan dengan pemain-pemain Persija yang memiliki 4 buah vandal. Senjata laras panjang yang cukup mumpuni, tapi tampaknya mereka akan berusaha untuk mengambil kontrol dari arah A-side. Poison Cloud dibuka, begitu juga dengan Gravity Well untuk menerka-nerka keadaan pemain dari Persija. Flinch through the smoke. Wow, last bulletnya connect ke kepala dari seorang Tix, dan itu adalah kill yang sangat-sangat manis bagi seorang Flinch yang tadi memang through the smoke. Langsung dibersihkan. 4 HP untuk Scroll, tentunya nggak bisa berbuat banyak. Dengan satu buah Spectre langsung di punish oleh seorang Famous, dan itu adalah round anti-eco yang cukup baik dari Persija. Hanya kehilangan Rosafa yang tadi memang sedikit off timing di saat Ardiu melakukan push ke arah arcade, tapi sayangnya Ardiu nggak bisa mendapatkan lebih banyak dari itu. Sementara itu Flinch last bulletnya connect ke kepala Tix. Itu bener-bener gila banget sih dari seorang Flinch. Tapi ya, kali ini Bonkers bisa melakukan rebuy untuk upgrade ke senjata yang lebih bagus. Tentunya ada beberapa vandal yang akan digenggam oleh pemain-pemain Bonkers. Round yang keempat akan menjadi agenda selanjutnya. Akan bermain slow di sini, bermain lebih pasif. Sementara itu Asteris bersama dengan Rosefy akan bermain bersama di arah spawn. Bertukar-tukar antara tower dan juga drop di situ. Sementara itu Ardiu sudah berada di arah drop di sini, masih menunggu dan terkena kontak oleh seorang Asteris yang tadi nge-spot out ada Ardiu. Tapi Ior dengan peralatannya, dengan semua utility-nya, bahkan satu buah cam yang tampaknya nggak bakal di disguise atau di realize oleh tim dari Bonkers di sini. Dan slow tempo akan menjadi agenda selanjutnya bagi tim Bonkers. Ya, waktu tersisa 55 detik sekarang. Informasi atas Erdu sudah terbaca. Tapi tentunya Ior nggak mau ngebuka posisi dari camnya. Yep. Hanya akan mengandalkan minimap saja sekarang. Nos mulai mengambil angle dari arah Sewers. Mana ada Flinch di sana. Berhasil mendapatkan 1 kill. Famous gagal. Untungnya Flinch berhasil mendapatkan 2 kill sekaligus. Nos pun tumbang. 3 melawan 4 sekarang. Waktu tersisa 30 detik. Dan rotasi akan dilakukan. Ardiu ketahuan. Udah bener-bener terbaca banget sekarang. Saya bakal di-hit Ior. Berhasil mendapatkan Ardiu. Flinch memang tumbang di tangan Tix. Sudah ada satu pemain yang menjaga, yaitu Rosefy menjegal dari arah bench. Sisa Scroll seorang diri memang mampu mendapatkan 2 kill. Tentunya di sini apa yang dilakukan oleh Rosefy? Ia hanya perlu nge-save saja. Selamat dari jangkauan Scroll yang sudah tidak memiliki waktu untuk melakukan spike plan 2 sama. Permainan lambat dari Bonkers ternyata terbaca oleh Persija. Dan masih bisa delay dengan begitu kuat. Famous dan juga Flinch, menurut gue ini udah crossfire yang kuat banget sih. Ini dua pemain yang menjadi bintang. Flinch ternyata yang berhasil untuk mendapatkan 2 kill. Dan ini udah momen yang menurut gue Erdu udah capek-capek di dish berapa detik tadi? 1 menit bahkan, bukan berapa detik, hanya 1 menit. Drop langsung di-string sama Ior. Begitu menyakitkan ya. Kalau misalkan nanti si Erdu nonton lagi replaynya ini. Ya, dengan kamera tersebut, tapi ada fast pace play. Flinch klik kanannya nggak connect, akan menembak klasiknya. Ardiu enjoy the flying fox, fly home bro, karena Flinch dapat kill dengan klasiknya, tapi Rosefy juga mendapatkan kill karena Nos. Tapi A-side control sudah didapatkan oleh pemain-pemain Bonkers. Ada Viper's Kit yang sudah dibuka, tentunya akan menjadi PR berat bagi pemain-pemain Persija Esports untuk mendapatkan kontrol kembali atas A-side ini. Scroll dengan Phantomnya akan menjadi satu buah harapan bagi tim Bonkers di sini. Minimize bermain dekat dengan arah drop bersama dengan Sheriffnya. Ada flash yang dibutakan oleh seorang Rosefy, dropping Flinch, bahkan Famous juga ikut. Rosefy dapat kill ke arah Viper atau Scroll lebih tepatnya, dan Famous pun mengexpect ada Minimize dan Tix. Through the smoke bahkan oleh seorang Famous. Tix nggak bisa berbuat banyak, dan itu adalah retake yang cukup bagus dari pemain-pemain Persija. Langsung masuk ke arah side. Famous dengan satchelnya naik ke arah second level, dan Flinch langsung drop begitu saja, menjadi bait bagi teman-temannya. Yap, 3-2 skor sementara. Ini aduh. Gue gak bisa tahan ketawa ini, sumpah. Itu tuh cuman
Dia nggak bisa ngapa-ngapain kan? Dia kan nggak bisa Defending loncat, dulu. nggak bisa apapun. Iya. Ya udah cuman berserah aja gitu. Please dong, please. Ternyata tidak. Tentu tidak flinch. Iya, Dia akan flinch. berhasil mendapatkan kill dari arah Rose tadi. Dan Bonkers memang mereka tidak membeli senjata yang signifikan tadi. Dan ini barulah ronde yang harus dimenangkan oleh Bonkers karena ini adalah buy round. Outline udah dibuka dari arah Holt. Agak sedikit memberikan delay ke arah pemain-pemain dari Bonkers. Operator udah nge-lockdown di sini. Dari arah B main-nya Ya, flinch. digunakan oleh Flinch. Sementara itu main mulai diisi. Nos akan mengisi ke arah short tapi buta total oleh teman sendiri. Bukan flash terbaik, tapi akan ada sebuah Rolling Thunder yang dibuka. Tentunya akan dibalas dengan Rolling Thunder. Erdu dari arah drop hasil mendapatkan satu kill. Side akan dikuasai oleh pemain-pemain Bonkers. Neural Theft pun akan dibuka dari sisi Bonkers untuk membaca di mana saja keberadaan pemain-pemain dari Persija. Retake akan segera dilakukan kali ini. Famous yang akan jadi garda terdepan mampu mendapatkan satu kill karena Nos. Langsung ada refrag yang dilakukan oleh Minimize. 3 melawan 4, advantage kembali didapatkan oleh Bonkers. Di mana Minimize masih menjaga dari arah Holt, tapi Tix dari arah drop berhasil menjegal dua pemain. Begitu pula Erdu dari arah second level akan mendapatkan flinch. Post plan yang kuat dari Bonkers tidak bisa ditembus oleh Persija. 3 sama skor sementara. Ya, execute dan juga post plan yang manis dari tim Bonkers. Di situ mereka ngambil kontrol, sempat tadi Minimize sedikit terbutakan oleh temannya sendiri. Tapi at least ada Rolling Thunder. Dan menurut gue itu kemenangan yang cukup marginal bagi pemain-pemain Bonkers karena mereka juga berhasil nge-bait out Rolling Thunder dari Rosefy. Sayangnya Rolling Thunder dari Rosefy nggak membuahkan hasil karena memang nggak ada follow up setelah itu. Oke. Lagi-lagi Bonkers berhasil nge-edge out Persija Esports kali ini. 3 sama. Masih dibilang cukup imbang. Flinch lagi-lagi melakukan rebuy terhadap operator tersebut. Akan bermain agresif. Melakukan pick angle. Tapi Bumbot dipersiapkan oleh Not. Langsung dapat kill ke arah scroll. Skill yang sangat penting. Dashing out karena itu adalah salah satu smoker dari 2 yang dimiliki oleh Bonkers. Sementara itu Persija masih berusaha untuk mempertahankan lead mereka di sini. Man advantage untuk Persija. Famous pun memiliki satu buah shotstopper jika yang menggunakan tapi lihat Flinch di position yang nggak di-expect tapi miss the shot. Pas Dignify dibuka top line membutakan atau mempusingkan seorang Flinch tapi langsung ada backup dari teman-temannya yang masuk. Nos dengan satu buah pencelnya tapi dapat kill ke arah Famous yang tadi sempat mid air. Fix begitu pun showstopper dibuka oleh Nos untuk mengusir pemain-pemain Persija dan Asteris bersama dengan Ior harus melakukan retake jika ingin memperpanjang round ketiga ini untuk Persija. Asteris sudah mulai masuk ke arah double box. Molotov disiapkan untuk mencari pemain-pemain dari Bonkers. Nebula pun dibuka, tapi dissipate. Flash dikeluarkan. Timingnya sangat bagus oleh pemain-pemain Bonkers, tapi meski Ior mendapatkan kill, Nos dan Tix berhasil membersihkan pemain-pemain Persija dan itu adalah utility usage yang sangat baik dari pemain-pemain Bonkers. Mereka benar-benar sabar ngeluarin Nebula, dash dissipate, bermain di balik flash, dan ini Nos somehow dapetin kill ke arah Famous yang mid air. Entry yang sangat baik dari Nos. Ya, itu begitu menyakitkan tentunya bagi Famous. Bagaimana caranya Nos bisa dapetin kill ke arah Famous dan itu udah terlalu sulit sih tadi menurut gua yang dilakukan oleh Ior dan juga dari Asteris. Masih ada satu flash ternyata yang dimiliki oleh Minimize untuk menggagalkan usaha retake mereka dan Nos berhasil mendapatkan Asteris. Dan itu adalah kill yang sangat penting. Smoker dari Persija harus tumbang lebih awal. 4 melawan 5 sekarang. Tidak memiliki senjata yang diunggulkan juga. Flinch pun tertackle low HP. Akan terbaca kali ini posisinya. Ior juga harus tumbang dari arah tower. Minimize mampu membuat pertandingan menjadi 3 melawan 5. Dan ada swing yang dilakukan oleh Rosefy memang mampu mendapatkan kill. Tentunya keunggulan jumlah pemain menjadi jawaban. Flinch masih mendapatkan satu kill. Tentunya ada Erdu dari arah bench. Famous memang datang dari arah spawn. Tix tumbang. Lagi-lagi scroll dengan unggulan senjata yang dia miliki tidak akan menemukan kesulitan sama sekali untuk menumbangkan Famous. 5-3 Bonkers hasil mendapatkan keunggulan angka yang meyakinkan. At least mereka terpaut dua angka sekarang. Persija tentunya ini adalah ronde yang wajib mereka menangkan. Mereka punya senjata yang sama unggulnya tapi mereka udah masuk ke dalam limbo Iko. Time out. Round yang gak terlalu buruk bagi Persija karena mereka berhasil mendapatkan beberapa kill
hanya dengan satu buah sheriff dapat 2 kill bahkan 3 kill bahkan, misalkan 2 pemain dari Bonkers yang ya masih bisa melakukan rebuy di round kali ini, tapi tentunya timeout ini akan menjadi satu buah harapan bagi Bonkers untuk kembali memperjauh angka mereka out of reach bagi Persija, dan kali ini Persija bisa melakukan buy dan ada 3 ultimate yang ready. Neural Theft, Orbital Strike dan juga Blade bisa langsung digunakan jika diinginkan oleh pemain-pemain Persija. Asteris dan Ior bermain di balik arcade, sementara itu ada agresivitas dari pemain-pemain Persija lagi-lagi. Rosafy bersama dengan Flitch, bahkan 3 pemain Famous juga ikut dalam tamasya ini, bertamasya ke arah Flying Fox, langsung nge-push, akan melakukan wraparound, tapi pemain-pemain Bonkers sudah berada di arah B-side, tapi lihat Minimize pun sudah nge-call bahwa A-side-nya kosong. Akan ada keraguan bagi pemain-pemain Persija, tapi memang Bonkers tetap bersikeras untuk melakukan execute ke arah B-side. Scroll akan mengacukan tripwire, sementara itu Ior stuck di arah tower, masih berusaha untuk mendapatkan kill. Satu kill yang sangat penting ke arah Tix. Orbital Strike pun ikut juga ke dalam hal tersebut, dapat kill ke arah Scroll. Sementara itu Ior bahkan berdansa di balik tower, dapat 2 kill yang sangat penting, dan itu membendung push yang dilakukan oleh pemain-pemain Bonkers. Sementara itu Nox dan Minimize harus berusaha untuk melakukan clutch, tapi Minimize dengan killnya ke arah seorang Asteris, triple kill untuk Ior. Bahkan Famous langsung membersihkan Minimize, dan itu adalah round yang sangat baik bagi Persija. Meski tadi sempat sedikit ya mungkin mikir-mikir 2 kali, karena memang tadi mereka sedikit agresif push 3 orang ke arah dish nge-clear, tapi untungnya Ior berhasil nge-hold dengan 3 kill, dan juga ada timing Orbital Strike yang sangat baik dari Asteris. Ya ini jelas kelihatan di sini Persija mereka punya game plan at least Yes. di ronde ini, karena menurut gue itu tadi terlalu over rotate sih yang dilakukan oleh Persija, karena cuma ada Minimize doang dari arah side A, tapi udah 4 pemain atau lebih tepatnya 3 pemain tadi. Untungnya Asteris dia main dari arah base, dia main dari arah spawn, jadi dia bisa ngeluarin Orbital Strike untuk nge-cancel plant dan benar-benar ngunci mati posisi satu pemain dari Bonkers tadi yang ada di dalam side. Dan sekarang dari pemain-pemain Bonkers mulai mengarah ke arah arcade. Nos akan membuka sebuah bombot untuk nge-clear. Rolling Thunder akan diinisiasikan. Nos pun akan menguasai ke arah tower. Erdu mampu mendapatkan Asteris, dan Ior wild concussed berhasil mendapatkan kill karena Nos. Refract demi refract terus terjadi dan Spike pun drop. Rosafy hasil mendapatkan Minimize. 2 melawan 3 sekarang, keunggulan jumlah pemain berada di tangan Persija. Flinch datang dari arah arcade, lakukan push sekarang, tapi Scroll 2 HP left, berhasil mendapatkan 1 kill, tapi lagi-lagi refract cepat dengan keunggulan jumlah pemain datang dari arah Persija. Disamakan sekarang dari segi jumlah pemain. Tix mampu mendapatkan Rosafy, 2 melawan 1 sekarang. Posisi dari Famous pun dia tidak bisa membaca di mana keberadaan pemain-pemain dari Persija atau lebih tepatnya dari Bonkers yang sudah berhasil menguasai ke arah side A. Dan retake clutch situation harus dilakukan tentunya oleh pemain bintang dari Persija ini. Famous tidak sadar bahwa spike-nya sudah ada di arah A, dan dia akan langsung bergegas ke arah A side via city spawn. Tapi ada Ardiu dengan kameranya yang memang ready. Famous pun mendengar hal tersebut langsung dihancurin aja spike cam-nya, tapi ada tripwire yang masih membentang di arah double box. Famous Satchel keluar untuk menduga-duga pergerakan dari pemain-pemain Bonkers, tapi Tix bermain dari arah ropes dan langsung bisa nge-execute dari seorang Famous. 4-6 untuk Bonkers kali ini. Round yang cukup penting bagi Bonkers tentunya, bagi kedua tim penting. Tapi tadi at least Ior sudah berusaha untuk melakukan holding di arah tower, dan tiba-tiba aja lu lihat ada 3 pemain dari Persija standby di arah arcade. Sedikit sangat agresif bahkan Persija di map kali ini. Tentunya mereka suka banget ngirimin pemain ke arah arcade berkali-kali untuk melakukan rotasi, flank segala macamnya. Tapi terkadang hal tersebut tidak membuahkan hasil, yang dimana Bonkers udah bisa ngebaca pergerakan dari Persija. Ada Flinch dengan operatornya ditutupi poison cloud through the smoke. Flinch lagi-lagi nasty shot berkali-kali dengan operatornya bisa mendapatkan kill penting. Lagi-lagi yang kedua, tapi nggak bisa karena Minimize langsung mendapatkan Flinch yang tadi sempat bantu. Famous maju dengan judge-nya di situ, jumping shot, dapat kill karena Ardi yang tadi nggak bakal expect bahwa dia akan keluar dari cyber cage-nya. Minimize dengan aftershock dapat kill karena Rosafy. 3 melawan 3 masih imbang. Tempo pun diturunkan karena memang
Ini adalah open ending untuk kedua tim, yang dimana belum mengetahui posisi dari pemain-pemain lainnya di sini. Ada Sky Smoke untuk ngedelay push yang dilakukan oleh pemain-pemain Persija Esports. Sementara Ior masih berjaga di area B side. Ya, ini tempo kembali diperlambat. Spike sendiri masih ada di tangan Bonkers. Dari segi utility, masih ada 2 flash juga yang dimiliki oleh Minimize. Dan kalau misalkan dari Bonkers di sini dapetin Spike plan, ini jadi ngeri banget karena Scroll punya Viper Speed yang bisa 30 seconds menghadang left. pemain-pemain Persija. Asteris masih punya Molly. Dan karena ada Q Smoke yang dibuka tadi, Poison Cloud, Molly pun dibuka, fault line akan dikeluarkan, flash pun akan dibuka dan Minimize mampu mendapatkan kill. Famous datang dengan showstopper, 2 melawan 2 sekarang. Masih ada 1 flash lagi dan langsung dipush tentunya oleh Minimize. Squad kill berhasil dia dapatkan, menyisakan Ior seorang diri saja. Harus melawan 2 pemain yang tersisa dari Bonkers. Di balik Viper Speed yang sudah diinisiasikan oleh Scroll. Perlahan namun pasti di sini mulai mendekat dari Ior. Tapi HP yang tersisa tidak mendukung. Paksa harus mengambil HP terlebih dahulu dari luar Viper Speed. Push kali ini dan tentunya Minimize dari arah stairs berhasil mendapatkan ace di ronde kali ini. 5 kill berhasil dia persembahkan untuk Bonkers dan angka 1 lagi menjadi 7-4 sekarang skor sementara Bonkers. Menurut gue pemain-pemain dari Bonkers ini mereka bisa main tuh sabar, realize di sini mereka setelah melakukan tempo cepat mereka kembali memperlambat tempo, mereka nungguin momentum, mereka nungguin utility itu kembali ke recharge, baru mereka melakukan inisiasi kembali. Dan fault line dari Minimize menurut gue itu tepat sasaran. Minimize ini ngeri banget, selain dari support-supportnya yang bener-bener on point, itu dia juga bisa nge-kill. Bahkan Ace berhasil dia dapatkan dan sekarang langsung ada inisiasi cepat. Rolling Thunder dibuka ke arah dalam side. Nos sudah mengambil kendali atas short. Bakal ada Pain Shells yang dibuka. Lagi-lagi bakal nge-swing kali ini. Nos dari arah short tumbang di tangan Famous dan Flange dengan Bulletstorm. Berhasil mendapatkan Minimize. Nanti ada reflect yang terjadi dan tiba-tiba saja 3 melawan 3 sekarang. Dan Neural Theft akan dibuka tentunya membaca posisi dari pemain Persija. Rotasi akan dilakukan dan side B yang bakal di-hit kembali oleh Bonkers. Sudah menggunakan sepatu lari dari pemain-pemain Persija akan melakukan rotate. Ada Cosmic Divide yang membelah set menjadi 2, tapi Famous dengan kill timing yang sangat pas. Ardiu harus tumbang 3 melawan 2. Main advantage untuk Persija tapi Scroll expect agresivitas dari Rosefy langsung di shutdown. Asteris bersama dengan Famous harus melakukan clutch yang sangat penting ini untuk memperpanjang nafas dari Persija, tapi Tix lagi-lagi menangkap basnya Famous yang tadi nggak expect bahwa posisinya di situ dan triple kill untuk Tix. Dan lagi-lagi Bonkers berhasil melakukan bait and switch, melakukan poking yang sangat penting, langsung rotate ke arah side lainnya. Dan permainan Bonkers benar-benar bagus, yang dimana mereka mungkin sadar sih bahwa ekonomi dari pemain-pemain Persija itu not the best, dan mereka langsung melakukan fast push ke arah dari A side, yang dimana sempat kehilangan beberapa pemain, kehilangan 2 bahkan, tapi mereka langsung rotate, mereka langsung membaca situasi tersebut dan langsung melakukan decision making, yang dimana mereka berusaha dan memilih bahwa memang A side adalah event yang cukup penting. Dan memang Bonkers berhasil melakukan permainan-permainan yang sabar, bermain di balik utility, karena memang komposisi dari Bonkers adalah komposisi yang memang sangat dependent terhadap utility yang ada. Utility-nya sangat game changing. Poison Cloud, ada juga satu buah Rolling Thunder dan juga fault line yang berkali-kali memang harus digunakan oleh Minimize. Minimize sebagai bridge, yang kita tahu bridge sebenarnya adalah supportive agent, tapi dia juga bisa berhasil meraup frag demi frag berkali-kali. Bahkan mereka nunggu utility-nya refresh, mereka nunggu semuanya setup lagi, mereka bikin Persija guessing, mereka bikin Persija kelabakan, mereka bikin Persija confused bahkan, sehingga mereka nggak bisa sama sekali kebaca. Dan Persija tadi meski Famous dapetin timing yang pas untuk melakukan refrag ke arah Ardiu, tapi lagi-lagi backup dari Bonkers sangat terlalu kuat bahkan, dan ini harusnya menjadi wake up call dan peringatan bagi Persija untuk kembali bermain dengan gaya mereka sendiri. Ya, apa yang gue suka sebenarnya dari Bonkers itu mid game call yang mereka punya sih. Yes. Kayak mid game apa ya? Bisa dibilang mid game
decision. Ya, mid game decision betul. Yang mereka lakukan di tengah-tengahnya itu. Kayak oke, mereka mungkin terkesan gagal, mereka disamain dari segi jumlah pemain atau mungkin advantage player itu dimiliki oleh Persija tapi mereka sabar. Mereka tahu ini masih semenit, ini masih 50 detik. Mereka tinggal sabar aja, coba cari space, coba cari apa namanya? Spot-spot tertentu yang nggak dijaga oleh Persija dan entah gimana caranya mereka berhasil gitu. Dan Persija meskipun mereka kadang suka menang dari jumlah pemain, itu sering banget loh. Mereka menang dari jumlah pemain, tapi mereka nggak punya map control. Mereka nggak punya space. Defender spawnnya mereka lepas. Dan Bonkers mereka tahu hal tersebut, mereka langsung ambil spawn. Dan sekarang keadaan berbalik. Persija mereka akan main sebagai attackers, Ior. Jadi Garda terdepan mampu mendapatkan satu kill, tapi nggak ada yang ke hold angle ke arah Erdo yang berada di arah Emin dan Minimize. Sekali lagi terjadi hal yang serupa. Dia berhasil mendapatkan famous mid-air. Scroll pun mampu mendapatkan Asteris. Tiba-tiba saja menyisakan Rosefy seorang diri. Melawan 4 pemain yang sudah tahu keberadaan dari Rosefy dan juga Spike dari Persija. Bakal ditunggu aja. Tix juga akan ngecilin map. Lihat, ini map control yang dimiliki oleh Bonkers itu selalu kelihatan. Dari mereka attacker dan sekarang mereka defender, mapnya tuh udah dikecilin banget. Ini Rosefy udah bener-bener gak bisa main kemana-mana. Udah tertek ke 40 HP, bakal di fault line, bakal ditungguin. Dan dia akan bertemu dengan Tix tentunya yang udah nge-push dari arah B-main. 9-4 Bonkers mendapatkan pistol round dan kembali memperjauh gap angka antara tim mereka dan juga Persija. Ya ini nggak tahu sih, Persija tadi memang bener-bener kayak udah desperate call buat melakukan rush. Karena memang salah satu style of play Persija itu bener-bener rusuh banget. Tapi lagi-lagi Bonkers seperti memiliki jawaban terhadap push-push tersebut. Mereka udah ngebaca Persija read like a book, bener-bener punya jawaban terhadap push tersebut. Dan Persija bener-bener harus bisa menggali lebih dalam lagi call-call yang mereka miliki, decision yang mereka miliki agar bisa lebih memperpanjang lagi nafas mereka di sini. Tapi sayang ya, Bonkers memang lagi on point dari semua pemainnya. Tix, Ardu, Nos, bahkan Minimize apalagi bener-bener lagi tajam banget aimnya. Pergerakan ke arah B-side di sini yang langsung di-delay oleh satu buah smoke di situ. Tix double kill bahkan dengan sangat manis, dapat yang ketiga juga di situ. Ior tumbang, Spike carrier down. Sementara itu langsung di pick up oleh Rosefy yang sudah berada di arah tower. Tentunya agenda seorang Rosefy harus bisa melakukan plan agar dapat sedikit untung dengan kredit yang bisa didapatkan dari Spike plan tersebut. Tapi tentunya hal tersebut terlihat sangat sulit, sangat-sangat sulit karena memang hanya memiliki satu buah klasik chip off ke 22 HP. Sementara itu Flinch sudah berada di arah B-main, di balik Nebula dengan sheriffnya di situ. Tapi Minimize seperti mencium bau-bau kecurigaan. Bait sangat bagus. Oh no, Rosefy gagal mendapatkan killnya ke arah seorang Minimize Flinch. Tapi dengan kill ke arah Nos nggak berlangsung lama karena Ardu langsung membersihkan Flinch. Dan ini adalah angka yang ke-10 untuk Bonkers. Terpaut 6 angka, ini terlalu jauh dan Persija harus bisa mulai mencakar dan menggaruk-garuk kepala mereka agar dapat mendekati lagi Bonkers. Ini ya sementara permasalahan yang dialami oleh Persija. Sekali lagi, mereka harus punya map control. Karena lihat ini kalau dari Bonkers mereka nggak melepasin map control. Meskipun mereka punya flank, tapi flanknya itu cuma 1 ataupun 2 orang aja gitu. Jadi side-nya tetap dijaga, dari arah spawn itu juga masih ada orang. Karena di Fracture ini kalau misalkan lu ngelepas spawn, itu bakal jadi pisau bermata 2 sih. Dan sekarang 10-4 skor sementara Famous dan juga Flinch bangun dari kubur. Berhasil mendapatkan 3 kill, menyisakan Erdo dan juga Nos. Bahkan Asteris pun berhasil mendapatkan Nos sekarang. Menyisakan Erdo seorang diri yang sudah terbaca, yaitu berada di arah drop. Side B pun yang akan dikuasai, spawn mulai diambil sekarang oleh Famous. Dan ini udah terlalu sulit sih bagi Erdo. Dia udah nggak punya informasi, dia nggak punya space, nggak punya temen, udah nggak punya apapun di sini. Bisa dibilang ini udah jadi confirm round bagi Persija 10-5 harusnya. Series pun yang akan tentunya mengkonfirmasi ronde tersebut bagi Persija. Flawless untuk Persija. Siap, Persija akhirnya mendapatkan wake up call yang sangat-sangat dibutuhkan tadi dengan agresivitas. Dan ini sebenarnya salah satu winning condition dari Persija adalah agresivitas tersebut. Tadi mereka nge-push 3 orang, bermain di arah arcade dan langsung ya Bonkers nggak expect bahwa ada 3 pemain Persija. Mereka dapetin kill yang sangat penting
Dan mereka bermain satu sama lain yang dimana mereka bisa satu demi satu bagaikan satu buah simfoni mendapatkan kill masing-masing di situ. Famous dan Flinch dengan bantuan pemain-pemain lainnya tentunya bisa mendapatkan kill yang sangat penting dan 5-10 skor sementara. Frontline nggak connect ke siapa-siapa, tapi lagi-lagi kali ini Persija tahu bahwa bermain tempo cepat itu nggak selamanya bagus dan akhirnya mereka berusaha untuk slow down the tempo a little bit. Di sini Famous masuk ke arah arcade yang dimana di side sama sekali nggak dijaga oleh pemain-pemain Bonkers. Tampaknya mereka akan bermain dari luar, berusaha untuk meraup angka ini bagi Persija. Smoke dibuka untuk arah canteen dan juga generator. Ada Penchel yang dipersiapkan oleh Famous, tampaknya memikir dua kali akan melemparkannya ke arah generator. Sementara itu tentunya Spike Plan akan langsung diinisiasikan oleh seorang Rosify dengan sangat aman, tapi Spike Plan-nya sedikit tercancel karena ada satu buah Penchel ataupun delay dari pemain-pemain Bonkers. Sementara itu Spike Plan-nya masih mikir dua kali. Benar-benar takut Persija dan mereka benar-benar respect ke arah Bonkers yang dimana bisa mengagalkan Spike Plan tersebut sewaktu-waktu. Tapi akhirnya Rosify akan mencoba untuk nge-plant Spike dengan aman, tapi di wallbang begitu aja oleh Nos. Tix dan juga Ardi bahkan mendapatkan kill masing-masing satu. Asteris dan Famous masih bisa berbicara, tapi untuk apa? Karena nggak lama lagi Asteris tersisa seorang diri, memiliki orbital strike untuk melakukan satu buah clutch yang sangat dibutuhkan, tapi apa daya, tersisa seorang diri. 12 detik waktu yang tersisa, tentunya akan melakukan plan tapi langsung di-swing oleh Ardiu. It's a disaster untuk Persija. Tadi udah menangin side, somehow udah bisa dapetin side, udah bisa melakukan plan, tapi di lane power dari Bonkers begitu saja. Dari mana bisa melakukan cancel plan, dan ini wallbang dari Notes terhadap planter Spike dari Rosify langsung bisa bersihin round bagi Bonkers. Ya, ini dari Bonker, mereka bener-bener respect banget. Mereka ngandelin utility dengan sangat maksimal menurut gua. Dan ditutup dengan begitu manis tadi menurut gua untuk Bonker sendiri. Mereka nggak mau untuk ngelepas spawn. Mereka bener-bener nahan banget, dan Persija juga mereka nggak mau rotate. Jadi untungnya Bonker sendiri yang bisa menggunakan utility dengan lebih baik dibandingkan dengan Persija. Dan sekarang Persija kembali mengendap-endap arcade yang akan mereka hit kali ini. Scroll menjaga dari arah tower. Ada toxic screen yang menutup. Jiggle akan dia lakukan 5-5-nya, atau lebih tepatnya 4 pemain di sini. Flinch sudah menyadari ada satu pemain, dan tentunya Scroll dia nggak nge-expect sama sekali ada Flinch di sana. Flash akan dibuka. Flinch mengambil angle dari arah tower. Kendali yang begitu besar kali ini ke arah dalam side oleh pemain-pemain dari Persija. Planting akan dilakukan dan retake kembali harus diinisiasikan oleh Bonkers. Famous menahan dari arah generator. Akan membuka paint shells. Maksa minimize untuk mundur. At least waktu kembali dibeli. Famous Bakal satchel out. Masih mendapatkan minimize. Nge-swing lagi Flinch yang mampu mendapatkan kill karena Erdu. Famous memang tumbang, tapi dari arah yang lain pemain-pemain Bonkers berhasil diturunkan oleh pemain-pemain dari Persija. Menyisakan Tix seorang diri dari arah spawn. Sudah terlalu sulit. Tidak mampu mendapatkan kill sama sekali. Ior yang akan menutup bagi Persija. 11-6. Persija perlahan namun pasti kembali meraup angka. Yap, akhirnya Persija bisa mendapatkan angka mereka yang ke-6. Tentunya ini long overdue karena memang Bonkers udah berada di angka 11, satu angka lagi. Artinya bisa match point untuk Bonkers, dan itu tentunya akan menjadi red flag bagi Persija karena saat mereka langkah kaki mereka udah satu langkah kaki di arah exit ataupun keluar dari group stage. Kali ini tentunya mereka ingin tetap memperpanjang asa mereka di group stage dan melaju ke babak knockout stage. Tadi Bonkers seperti bermain sangat kuat, dan ya at least kali ini mereka terpaksa untuk eco. Ada camp dari Ardio yang sangat tinggi, tapi sayangnya nggak ada siapa-siapa di situ. Sementara itu tampaknya A side akan menjadi sasaran empuk bagi pemain-pemain Persija untuk melakukan exit. Bombot dipersiapkan, smoke dilontarkan, ada dua buah satchel ke dalam side. Tentunya side sudah clear, langsung diambil kontrol dari side dan planting dilakukan oleh Asteris. Tentunya Bonkers dengan persenjataan yang minim, hanya memiliki 5 buah sheriff, akan sedikit give up kontrol dari side-nya. Penchel memaksa mundur seorang minimize dan mereka melakukan regroup, tapi ada Ardiu yang melakukan flank. Lagi-lagi Ardiu sebagai flanker yang berkali-kali kita omongkan
Tapi Ior nggak expect ada Ardiu di situ. Tapi Ardiu pun kalah duel dengan Ior. Kill yang penting, tapi Ior dipush oleh dua pemain dari Bonkers. Terbang gaming oleh Nos, tapi Ior dan juga Famous sudah mendapatkan kill terlebih dahulu. 2 melawan 5. Nos upgrade Arsenal, dapat kill ke arah Famous somehow, tapi flinch bisa nge-shutdown minimize, dan ini tentunya round bagi Persija. Round yang sangat baik. Ior berhasil men-shutdown flanker dalam seorang Ardiu, dan sisanya langsung dibersihkan oleh Persija. Ya, dan ini dia 7-11 skor sementara Bonkers. Adalah ronde yang memang wajib mereka menangkan karena seperti apa yang lu katakan, gak begitu banyak investasi yang mereka lakukan, hanya beberapa sheriff saja di tangan. Dan ini adalah ronde yang menurut gua flinch showcase dari arah second level, dan ini yang mengerikan sebenarnya sekarang bagi Bonkers karena Persija. Tadi gue sempat ngintip dari ultimate count-nya itu banyak banget dari Persija. Kalau nggak salah mereka punya Orbital Strike, punya Showstopper, punya Blade Storm juga yang mereka bisa gunakan di ronde kali ini. Ada timeout yang akan diambil oleh Persija, tentunya mereka sekarang terpaut berapa? 8, 9, 10, 11, 4 angka saja. 4 angka. Yap, tapi Bonkers, kalau misalkan mereka akan dapetin match point, tentunya itu akan menjadi sangat-sangat mengerikan bagi Persija karena udah nggak ada kesempatan lagi bagi mereka untuk melakukan kesalahan sekecil apapun. Karena di dalam fase seperti ini, realize kesalahan sekecil apapun dari Persija pastinya bisa dimanfaatkan oleh Bonkers. Seperti apa yang terjadi di first half. Kesalahan demi kesalahan yang dilakukan oleh Persija, sekecil apapun itu, dimanfaatkan oleh Bonkers. Terutama dari Tix yang lagi panas banget, 20-11. Menurut gua kill-kill yang didapatkan oleh Tix di sini. Karena dia berhasil memanfaatkan lagi-lagi kelemahan yang dilakukan oleh Persija. Dimulai yang dari first half. 11-7 skor sementara. Sekarang waktu kembali berdetik. Dari Bonkers akan mengambil inisiasi ke arah Dish oleh 2 controller yang mereka miliki. Di mana dari pemain-pemain Persija masih menahan dari arah spawn. 2 spawn yang mereka tahan menunggu adanya inisiasi push ataupun kontrol yang ingin dilakukan oleh pemain-pemain dari Bonkers. Masih bermain dengan cukup sabar, ada sebuah spike cam tadi yang dihancurkan. Dan Famous akan nge-swing. Tidak ada pemain di sana. Masih menahan dengan cukup sabar. Reveal posisi dari Tix, tapi main atau lebih tepatnya dari arah main mulai diambil secara perlahan namun pasti oleh pemain-pemain dari Persija, dan Famous langsung membuka Showstopper ke arah Dish. Buta total, tidak mampu mendapatkan korban sama sekali. Orbital Strike akan dibuka, tapi ternyata pemain-pemain dari Bonkers sudah mengantisipasi hal tersebut. Tidak ada yang mengisi dari arah dalam side, mereka semua dari arah spawn. Tapi Rosofy mampu mendapatkan minimize scroll dari arah ini, mampu mendapatkan 1 kill, tapi ada refrag yang terjadi. Side perlahan namun pasti mulai dikuasai, tapi ada Showstopper yang menahan, dan Tix itu pula Nos mampu masing-masing mendapatkan 1 kill, menyisakan Nos seorang diri. Untungnya Asteris nge-swing di waktu yang tepat dan berhasil melakukan refrag. 11-8 Persija berhasil mendapatkan angka kembali dari puing-puing yang begitu mengerikan dari arah dalam side. Persija akhirnya dites oleh Bonkers. Tadi sedikit questionable showstopper yang terlalu early oleh seorang Famous, tapi memang dia buta total, jadi mungkin dia sedikit gambling, nggak kelihatan siapa yang berada di depannya, sehingga dia mungkin langsung menembakkan showstoppernya. Tapi tadi luckily Asteris 1 HP lagi bisa mati, tapi tetap mendapatkan kill dan memperpanjang round untuk Persija. Sekarang terpaut 3 angka lagi agar bisa menyamakan kedudukan kali ini. Tapi lihat ultimate dari sisi Bonkers masih di stack, masih ada Cosmic Divide, Neural Theft, dan juga Rolling Thunder, tapi juga Persija. Ultimate count-nya pun masih sedikit baik, yang dimana ada Rosofy dengan Rolling Thunder-nya jika ingin digunakan sebagai pilihan utama untuk melakukan entry ke arah side. Famous slow push ke arah elbow di situ untuk mencari informasi lebih lagi. Tapi memang Persija bermain sangat rapi, bermain sangat sabar karena memang nggak mau lagi melakukan kesalahan kecil. Meski lihat persenjataan dari Bonkers sangat terbatas, 4 buah sheriff, 1 buah judge, ini tentunya akan menjadi ujian untuk Bonkers karena memang persenjataan mereka bukanlah yang terbaik. Dan lihat Persija sangat respect, tapi rotasi sudah menunjukkan bahwa mereka akan ke arah A side. Sementara itu Aftershock
untuk mengusir Tix, tapi lihat ada scroll di balik pintu ini. Akan menunggu Rosefy ditangkap begitu saja. Nggak di-expect, minimize bahkan. Ada Rolling Thunder, tapi belum ada follow up yang begitu cepat. Famous bahkan dengan Rosefy double kill untuk tim Persija Esports. 2 melawan 3 kali ini masih winnable, tapi somehow mungkin Bonkers bisa mendapatkan upgrade Arsenal dan begitu saja dengan Ardiu, dengan Vandalnya di arah A main. Akan sedikit sabar. Ardiu memiliki Vandal tentunya akan bisa mengubah semuanya dengan satu buah tembakan yang bisa mendapatkan korban di sini. Tampaknya kill yang pertama, bahkan yang kedua enggak karena Famous lebih sigap untuk melakukan refract 3 kills. Dikantongi oleh Famous, yang keempat bahkan oleh Famous. Dan Famous langsung memperpanjang lagi round-round demi round untuk Persija, dan Persija masih bisa bernafas, masih bisa mendapatkan lifeline di sini. Ini ya ngeri banget sih jujur. Iya. Ngeri banget pas Sheriff. gue ngeliat kill boardnya itu. Oke, udah 2 kill, 3 lawan 5. Untungnya Famous yang berhasil Famous. mengubah keadaan, membalikan situasi bagi Persija. Itu posisinya equal round kan untuk Yep, Bonkers, benar. jadi udah bener-bener ngeri-ngeri banget dah. Apalagi kalau misalkan Bonkers dia bisa dapetin round tadi, itu udah masuk poin. Untungnya lagi-lagi Persija ronde demi ronde, round by round berhasil mereka scrape, berhasil mereka ambil. Sekarang Viper Speed akan dibuka oleh Scroll ke arah Halls. Tentunya pemain-pemain Persija, mereka tidak ingin mengambil gamble yang mematikan di dalam Viper Speed ini. Rotasi mulai dikerahkan via Flying Fox sekarang. Karena ada push yang ingin dilakukan oleh pemain-pemain Bonkers. Ior berhasil mendapatkan kill karena Erdu, tapi masih ada Nos. 4 melawan 4 sekarang. Tanpa adanya flank watcher bagi Persija. Sekarang Nos masih menguasai arcade. Dan rotasi dari Persija 4-4-nya sekarang berada di arah yang berbeda. Dish kali ini yang mulai mereka ambil. Di mana pertahanan dari pemain-pemain Bonkers semuanya berada di arah side B. Kecuali dari Scroll yang menurut gue begitu sulit. Dia tidak akan bisa untuk mendapatkan informasi sama sekali yang ada di area drop. Tapi inisiasi mulai dilakukan, fault line mulai dibuka dan Famous satchel in masuk ke arah second level. Dan side dipastikan clear. Informasi masuk dan Asteris akan melakukan planting sekarang. Rosefy juga punya Rolling Thunder. Tapi masalahnya Bonkers dari ultimate mereka jauh lebih unggul dengan sebuah Rolling Thunder yang dimiliki oleh Minimize. Nos juga masih punya paint shells untuk mendobrak masuk ke dalam side. Famous menjaga dari arah main dan itu dia Rolling Thunder. Dibalas dengan Rolling Thunder. Famous gagal mendapatkan kill. Scroll berhasil mendapatkan clinch terlebih dahulu. Dan informasi masuk ada 2 pemain dari arah main. Nos mulai masuk, Minimize melakukan defuse. Dan ini dia masih ada flash. Tapi Aftershock akan menahan. Minimize akan defuse kali ini dan bakal di hold oleh Nos. Famous memang mampu mendapatkan kill. Tapi defuse akan dilakukan. Tidak bisa di-cancel sama sekali. Bahkan pemain-pemain Persija pun ditumbangkan oleh Bonkers. Match point diamankan. 12-9. Di ambang kematian kali ini dari Persija. Ini Ior sempat dapetin early kill ke arah Ardiu, tapi terkena timing. Memang dia nggak expect bahwa ada player kedua di situ. Tapi ini stack ultimate yang dilakukan oleh pemain-pemain Bonkers membuahkan hasil. Memang Rosefy memiliki Rolling Thunder, tapi dibalas langsung sama Minimize dan langsung Tix ngeluarin ultimate-nya. Cosmic Divide udah masuk informasinya 2 pemain di area aiming, tentunya nggak bisa berbuat banyak karena mau nggak mau mereka harus nge-push ya Cosmic Divide tersebut. Dan ya seorang Nos sudah sigap banget nungguin, bahkan dibersihkan semua pemain dari Persija. Kali ini 1 orb lagi Asteris bisa nge-unlock orbital strike-nya, tapi Famous pun bersama dengan Ior dan Flinch memiliki ultimate-nya masing-masing. Showstopper bisa jadi avenue dan pengubah game changer di sini, karena memang Famous dengan showstoppernya bisa menjadi satu buah senjata tajam di sini untuk pemain-pemain Persija, bisa menjadi harapan bagi Persija untuk memperpanjang napas mereka. Ada Nebula yang dibuka untuk ngedelay push tentunya. Tapi lihat, ada Ardiu yang lagi-lagi bermain bandal, sudah nge-push ke arah City Spawn. Tapi dia pushnya masih ingin mencoba untuk menggali informasi. Laras panjang dari Famous terlihat sehingga Scroll lakukan spray to the smoke, tapi Scroll terkena satu buah paint shell yang connect karena adanya fault line yang membutakan dan memusingkan seorang Scroll. Tapi Minimize, reflect-nya masuk, satu buah satchel bersama dengan Showstopper mencari keberadaan pemain-pemain Bonkers yang langsung mundur. Tapi terkena flash seorang Famous, dibutakan kiri kanan, ditembakkan Showstopper tapi nggak connect sama sekali. Tapi at least
Kontrol dari side sudah dimenangkan oleh Persija. Ardu masih dengan flanknya. Akankah di-expect oleh pemain-pemain Persija? Masih menunggu Famous dengan flicknya. Bahkan yang ketiga Famous. Sangat manis untuk seorang Famous yang menjadi game changer lagi-lagi. Ior bahkan mengikuti juga 4K untuk Famous dan Ior menutup round tersebut. Much needed round untuk Persija. Dan lagi-lagi memperpanjang nafas mereka di map kali ini. Perlahan namun pasti dari Persija ronde demi ronde. Meskipun match point memang sudah diamankan oleh Bonkers, tapi Famous berkata tidak. Triple kill berhasil didapatkan dan bahkan yang keempat. Ini ngeri banget sih Famous. Dan Bonkers time out. Mereka mulai merasakan ini Persija. Mereka perlahan namun pasti mulai ngejar ketertinggalan dan Famous. Oh my god. Pemain ini 27 kill. Berhasil didapatkan seorang diri. Dan Tix memang yang menjadi pemimpin scoreboard bagi Bonkers. Tapi lagi-lagi lihat. Kalau misalkan kita perhatiin dari segi scoreboard. Ini pemain-pemain Bonkers lebih ini ya. Terbagi rata gitu dari segi kill. Dari segi performa itu lebih merata dibandingkan dengan Persija. Tentunya di sini Bonkers, mereka ingin mengunci map yang kedua secepat mungkin karena yang tadinya terpaut 5 angka Persija tiba-tiba saja hanya terpaut 2 angka antara kedua tim ini. Waktu kembali berdetik sekarang. Tentunya Persija, mereka harus menyiapkan sesuatu untuk membongkar pertahanan yang dimiliki oleh Bonkers. Gue nggak tahu ini ada utility apa aja, ada ultimate apa aja yang dimiliki oleh Bonkers yang bisa mereka gunakan di ronde kali ini. Ior kembali ngekontrol ke arah Dish, dimana ternyata dari segi ultimate lebih dimiliki oleh Persija, begitu pula ekonomi Bonkers. Mereka nggak memiliki ekonomi yang unggul, 5 pistol akan mereka gunakan meskipun memang ada showstopper yang dimiliki oleh Nos. Nampaknya dari Persija sendiri tempo kembali diperlambat. Mereka menunggu adanya inisiasi push terlebih dahulu yang ingin dilakukan oleh Bonkers, tapi nampaknya dari Bonkers sendiri mereka hanya akan nge-hold angle dari arah spawn. Yap, tentunya Bonkers persenjataan mereka bukan yang terbaik, senjatanya lebih inferior jika dibandingkan dengan Persija yang memang mendapatkan 5 buah Vandal. Dan di atas kertas ini harusnya menjadi round untuk Persija karena memang persenjataan Bonkers lagi-lagi yang terbaik. Asteris tentunya langsung dapatkan refrag ataupun early frag ke arah seorang Skull. Side control sudah dimenangkan, tower begitu juga langsung disisir habis oleh Flinch dan Famous. Kedua superstar ini langsung mendapatkan kontrol dari A. Asteris TB-in aja aftershocknya, tapi dibunuh oleh Tix yang sempat mendapatkan angle ke arah Asteris. Tiba-tiba aja menjadi 4 lawan 4. Tentunya ini masih double untuk pemain Bonkers. Masih memiliki showstopper tapi gak ada satchel sama sekali untuk Nos. Akan sedikit sulit tampaknya Famous bermain aman. Nebula dibuka untuk menutupi pandangan dari Arcade, tapi 3 pemain udah marching in ke dalam side. Flinch akan dites. Kill yang pertama tentu sangat berguna, tapi 2 kill bagi Bonkers. Famous langsung membalas dengan 2 killnya. Sangat baik. Misalkan Tix seorang diri yang tentunya memiliki PR besar. Hotline dibuka. Stun seorang Tix di situ langsung disambat, tapi oh my god, ada kill ke arah Famous. Ini akan menjadi sangat dekat untuk seorang Rosify dapat kill. Tentu saja langsung diberikan Rosify, dan itu round yang ke-11 untuk Persija. Hampir saja tadi, meski memang Spike sudah berdetik cepat, tapi at least Persija 1 round lagi untuk memaksakan overtime, dan tentunya mereka akan tetap maju. Famous 29 kill lagi nyala banget, dan Famous akan menjadi ujung tombak bagi Persija untuk memaksakan overtime. Yap, ini ya udah ngeri banget untuk Bonkers. Mereka bener-bener deket banget menuju kemenangan di best of 3 series, tapi Persija berkata lain. Mereka mengubah keadaan dan meluluh lantahkan harapan Bonkers untuk menyelesaikan pertandingan dengan cepat. Sekarang adalah momen sesungguhnya. 3 ultimate dimiliki oleh Bonkers. Begitu pula Persija. Ada utility yang dibalas dengan utility dari arah Halls. Spotline dibuka, begitu pula Pain Shells dari sisi Bonkers, tapi tidak mampu mendapatkan apapun seraya Persija. Mereka mulai melakukan rotasi, nampaknya side B kali ini yang bakal dihit, dimana hanya akan ada 2 pemain yang menjaga dari arah spawn, Canteen dan juga Generator. Smoke mulai dibuka dan Flinch akan jadi garda terdepan, nge-clear ke arah side, tertek ke 78 HP, tapi Rosify mampu mendapatkan Tix 4 melawan 5 sekarang. Flinch pun
ngambil angle yang agresif dari arah arcade dan post plan akan dilakukan, tapi Minimize akan mampu mendapatkan Asteris sekarang. 4 melawan 4. Ada showstopper yang masih aktif dari Nos. Dan tidak ada orbital strike yang bisa yang digunakan oleh Asteris. Nos akan mengeluarkan showstopper tapi tumbang. Rosefy mampu mendapatkan Nos. Refract demi refract terus terjadi. Rolling Thunder akan dibuka ke arah tower. Dan Scroll akan ke stick diffuse. Ior mampu mendapatkan Minimize tapi masih ada flinch. Right-click dan langsung mengubah ke Vandal. Menggagalkan usaha retake dan juga menggagalkan diffuse. 12 sama. Kita akan masuk ke dalam overtime. Persija, ini macan bukan kucing. Mereka masih bisa berusaha untuk push ke overtime 12 sama. Dengan mental macan dan mental baja yang mereka miliki, meraup round demi round, mempertahankan diri mereka dari gempuran-gempuran bonkers dan berhasil memaksakan kita overtime lagi-lagi. Map kedua overtime juga seperti map pertama dan langsung ke call timeout tentunya untuk Persija. Ini tentunya momentum yang pas banget untuk Persija ambil timeout untuk nge-slow down momentum dari bonkers, tapi juga untuk mereka agar bisa refocus, mental reset. Tentunya ini masih bisa untuk Persija membawa pulang map kedua kali ini karena memang permainan mereka akhir-akhir ini sangat-sangat masih bisa untuk menyalah shutdown showstoppers tersebut sebelum bisa ditembakkan. Dan Persija masih bisa memperpanjang nafas mereka, masih bisa memperpanjang map kedua kali ini. Tentunya ingin memaksakan overtime agar bisa nge-push kita ke heaven sebagai map decider kita, map ketiga. Dan bonkers tentunya akan sedikit kalang kabut, akan sedikit khawatir karena memang mereka kehilangan 3 round berturut-turut. Sebelum ini juga 4 round berturut-turut. Tentunya ini akan menjadi ujian dan uji coba bagi bonkers. Mereka akan mulai di attacker side kali ini. Bergerak ke arah dish. Seorang Ardio yang lagi-lagi menjadi information gatherer. Gemar sekali bermain secara free untuk mencari informasi dan mencari frag-frag jika dia beruntung. Tapi lagi-lagi Ior bersama dengan Rosefy akan menahan angle. Kill ke arah Rosefy. Ardio langsung mendapatkan entry frag tersebut sangat penting. Rosefy harus tumbang dan Ior akan dites sendiri. Di side langsung di-shuttle oleh Scroll yang langsung bisa mematahkan pertahanan dari Ior. 3 melawan 5. This is looking very very disastrous untuk Persija Esports tentunya. Bonkers sudah menyiapkan formasi post-plan mereka. 3 melawan 5. Tidak terlalu imbang, flinch, akan membuka door, dashing ke dalam smoke yang langsung di-expect oleh Nos. What was that dash? Dan Nos juga double kill. Membersihkan remah-remah dari pemain-pemain Persija Esports. Tentunya nggak bisa nge-hold lebih lama lagi. Dan itu artinya match point untuk bonkers. Wow. Tentunya ini bukan easy match untuk kedua tim bonkers. Yep. Flawless. Mencengangkan sekali tadi ronde bagi bonkers Erdu. Begitu mengerikan. Bagaimana caranya Persija? Mereka nggak expect gerakan dari bonkers tadi. Dan patch point kembali diamankan oleh bonkers tentunya. Dengan flawless yang berhasil mereka dapatkan di ronde tersebut, Persija kembali ke posisi yang begitu menakutkan. Ke posisi yang begitu banyak pressure ada di pundak mereka. Dish kali ini akan mereka ambil secara bersama-sama 4 pemain diinvestasikan. Masih ada trapwire yang menahan dari arah ini. Seri sudah siap dengan smoke. Nos yang akan menjaga dari arah defender spawn bersama juga dengan Erdu. Dari arah second level flash dibuka buta total dan Famous langsung nge-swing. Satchel in. Masuk ke dalam side dari arah second level atau lebih tepatnya dari arah underside. Mampu mendapatkan 2 kill. Erdu memang berhasil menculik Asteris tapi flinch. Tidak akan menemukan kesulitan sama sekali untuk melakukan refract 4 melawan 2. Dan kemungkinan besar kita akan masuk lagi ke dalam overtime. Karena Persija mereka unggul dari segi jumlah pemain. Tix dan juga Scroll tidak memiliki utility yang bisa mereka gunakan di ronde kali ini. Memang masih punya 2 snakebite, tapi langsung ada double swing yang dilakukan. Ior hasil mendapatkan refract tersebut. Menyisakan Tix seorang diri yang memang mampu untuk mendapatkan flinch, tapi lagi-lagi Ior akan siap untuk nge-hold angle dari arah Halls. 13 sama. Lagi-lagi overtime kembali diciptakan antara kedua tim ini di map yang kedua. Nah, ini deja vu kayak map pertama, yang dimana memang ada berkali-kali overtime ya.
Tapi di sini Famous step up banget tadi, memanfaatkan momentum saat Ardu terbutakan. Dia satchel ke underside, langsung dapat double kill. Itu benar-benar entry kill yang sangat penting. Meski Ardu dapetin Rosify tadi atau dapetin beberapa pemain dari Persija, tapi langsung bisa di shutdown oleh follow up lainnya. Tentunya ini adalah momentum yang sangat penting bagi Persija untuk mendapatkan round demi round, dan kontrol dari Dish tampaknya tidak ingin dilepaskan karena mereka tahu betul bahwa Ardu gemar sekali bermain di Dish. Langsung ditangkap oleh Flinch dengan operatornya. Good start bagi Persija. Langsung mundur karena mengekspek bahwa ada pergerakan pemain-pemain bongkar. Skill yang kedua untuk Flinch. Operatornya sangat mendentum-dentum di situ. Dan itu adalah Ardu dan Nos yang hilang dari server kali ini. Bongkar tersisa dengan 3 pemain. Rotate langsung di call untuk beberapa pemain dari Persija, menyisakan Ior sendiri saja di arah B-side. Famous akan melontarkan Pencil tampaknya di sini untuk melakukan delay. Smoke-nya redup dan hilang. Langsung Pencil dikeluarkan, tapi Famous terkena wallbang oleh Scroll, juga minimize. 2 kill bagi Bonkers begitu saja. Advantage yang tadinya ada langsung hilang bagi pemain-pemain Persija Esports. Bonkers menggedor-gedor pintu dari B-side atau A-side maksudnya. Dan planting langsung dilakukan. Aftershock yang nggak connect sama sekali karena minimize bermain di angle tipis. Scroll 14 HP harus bisa survive, dan Persija akan berusaha untuk masuk ke dalam site. Hotline dipersiapkan oleh Rosify. Retake akan dicenangkan di sini oleh pemain-pemain Persija. Tinggi in, tapi Scroll dapat kill. Ior kill yang kedua Rosify 1v1 dengan Scroll yang sangat-sangat low. Tentunya akan dimenangkan oleh Rosify. Mas Agil, Mas Kumis mendapatkan clutch-nya yang sangat-sangat penting. Match point untuk Persija. 14-13 akhirnya memiliki pintu harapan bagi Persija Esports. Match point sekarang diamankan oleh Persija. Bonkers, mereka hampir aja tadi untuk membalikan keadaan, hampir aja. Sekali lagi gua katakan, mereka tinggal dikit banget menuju ke babak playoffs dengan memenangkan 1 ronde saja. Tapi Persija, mereka yang berhasil mengambil 5 ronde berturut-turut, berkali-kali menjemput bola dan kembali membangunkan asa mereka di pertandingan kali ini. Di ronde yang ke-28, mana dari Persija sekarang mereka akan bermain sebagai attacker, sementara itu Bonkers mereka akan bermain sebagai defenders. Dan di sini tentunya round yang ke-28 must win untuk Persija jika mereka ingin memaksakan map yang ketiga. Tapi kita tahu di match kali ini berkali-kali overtime, dan Famous terkena spike cam, langsung reveal posisinya, dan Ior masih bersantai di balik Flying Fox akan mencoba untuk mencari informasi-informasi penting. Tapi memang A-side sudah mulai dieksploit, tapi tampaknya akan ada rotasi karena memang beberapa delaying power dari pemain-pemain Bonkers memang terletak di area A-side. Ada Nebula, ada Astral Star maksudnya, ada beberapa setup dari Ardu juga, Cyber Cage, ada Tripwire yang tentu akan memperlambat jalannya penyerangan oleh Persija. Tapi memang B-side akan menjadi avenue selanjutnya. Flinch sudah masuk ke arah side, akan mencoba nge-clear tower. Scroll terbuka, tapi dapat kill ke arah Flinch. That's very disastrous untuk Persija. Famous masih bisa dapat double kill-nya. Lagi-lagi this man is on another level. Asteris pun follow up, tapi Nos masih bisa mendapatkan kill ke arah Famous. 2 melawan 2 masih imbang. Sementara itu Ior bersama dengan Asteris tentunya memiliki beban tinggi di pundaknya. Ior kill ke arah Ardu, 1 melawan 2. Tentunya Nos masih bisa berdansa di balik triple box. Potential dikeluarkan dan dia tahu betul bahwa ada 2 pemain di arah tower. Ior lagi-lagi sebut namanya 3 kali.